Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video kuliah Aljabar Linear Elementer 2, Program Studi Matematika Universitas Islam Bandung. Pada video kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari transformasi linear. Selamat menyaksikan. Baik, kita lihat kembali definisi dari transformasi linear. Misalkan T merupakan suatu pemetaan dari V ke W, masing-masing V dan W adalah ruang vektor. Kemudian transformasi dari T ini kita sebut sebagai pemetaan T kita sebut sebagai transformasi linear jika untuk setiap unsur-unsur di V dan skalar C memenuhi kedua sifat berikut, yaitu hasil pemetaan dari U tambah V sama dengan TU ditambah TV. Kemudian hasil pemetaan dari C kali U adalah C dikalikan hasil pemetaan dari U. Nah, jika kita punya ruang vektor yang menjadi domain dan kodomainnya sama, maka kita katakan T-nya ini sebagai operator linear. Ya, jadi operator linear adalah kasus khusus dari transformasi linear. Transformasi linear ini sebetulnya serupa dengan yang namanya fungsi linear ya, yang sebelumnya mungkin Anda sudah pelajari gitu sejak zaman SMP. Kita lihat perbedaannya apa. Jadi jika kita punya fungsi real itu bisa dari bilangan real ke bilangan real lagi, atau misalnya dari beberapa bilangan real ke satu bilangan real gitu ya. Ini yang menjadi fungsi multivariabel yang kita sebutnya. Nah, di sini kita lihat bahwa hasil pemetaan dari fungsi selalu berupa skala gitu ya, selalu berupa bilangan. Sedangkan pada transformasi linear, hasil pemetaannya bisa berupa ruang vektor lain gitu yang sembarang. Nah, V-nya juga di sini tidak hanya berupa bilangan real, jadi vektor Rn, tapi bisa berupa matriks, bisa berupa fungsi kontinu, misalnya ruang fungsi kontinu dan lain-lain. W-nya juga bisa berupa ruang vektor apapun. Jadi mungkin saja kita menemukan suatu transformasi linear, katakanlah dari ruang polinom yang kita ubah menjadi matriks gitu ya. Jadi transformasi linear ini sifatnya jauh lebih umum dibandingkan dengan fungsi. Nah, kembali domain dari fungsi yang sudah dipelajari biasanya adalah Rn ya, jika multivariabel. Nah, jika di transformasi linear kita punya domainnya berupa ruang vektor umum. Kodomainnya selalu berupa bilangan real, sedangkan di sini kodomain dari T-nya selalu berupa ruang vektor. Nah, pada saat kita bicara tentang fungsi, kita mengenal istilah yang disebut sebagai range dari T ya. Range ini adalah hasil pemetaan fungsi, jadi himpunan semua hasil pemetaan dari, maaf saya salah ketik ya. Di sini harusnya bukan T, tapi harusnya adalah F. Ya, range dari F adalah semua bilangan yang menjadi hasil pemetaan. Sebagai contoh, jika kita punya fungsi kuadrat misalnya, dari R ke R jadi X kuadrat, inputnya hanya satu buah bilangan. Nah, maka yang menjadi range-nya adalah semua bilangan real yang tak negatif. Yang negatifnya kan tidak bisa ikut ya untuk X kuadrat. Nah, itu yang disebut sebagai range dari fungsinya. Ini juga salah ya, harusnya F. Nah, serupa dengan range, kita juga punya yang namanya bukan range tapi disebutnya peta atau image dari T. Nah, peta atau image dari T itu sebetulnya ya range juga gitu. Hanya saja jika sebelumnya ya namanya range itu selalu menjadi bagian dari himpunan bilangan real. Kalau sekarang yang namanya peta atau image ini menjadi bagian dari himpunan kodomainnya gitu ya, sembarang ruang vektor.
Kemudian jika kita bicara tentang fungsi, kadang kita mencari di manakah titik potong dengan sumbu X gitu ya. Titik potong dengan sumbu X kita sebetulnya kita dapatkan dengan cara mencari pembuat nol dari F. Dalam artian apa semua dengan nilai X gitu ya. Atau misalnya X, Y, Z jika fungsinya multivariabel yang menyebabkan nilai fungsinya menjadi nol. Jadi ada pembuat nol dari F. Nah, pada transformasi linear kita juga punya yang serupa dan kita sebut ini sebagai inti atau kernel dari T. Ya, yakni semua unsur dari V yang jika dipetakan akan menjadi unsur nol dari W. Gitu, hati-hati ya. Jadi kalau nol yang di sini kan berupa bilangan real, yang di sini nolnya itu bukan nol di V ya, tapi nolnya yang ada di kodomain. Dan ini bisa sangat berbeda bentuknya. Oke. Nah, kita lihat kembali. Jadi peta dan inti himpunan TV ini adalah himpunan yang berisi hasil-hasil pemetaan dari V. Ya. Yakni setiap unsur W di dalam W yang merupakan hasil pemetaan dari V. Ya, ini himpunan TV ini disebut juga sebagai peta atau image dari T. Biasanya dinotasikan sebagai peta T atau IM, singkatan dari image T. Kemudian setiap unsur V yang dipetakan ke nol ini disebut inti atau kernel dan dinotasikan sebagai inti T atau kernel T. Nah, dengan kata lain, kernel T ini adalah setiap unsur V di V yang menyebabkan hasil pemetaannya menjadi nol. Jadi kita bisa lihat bahwa image dari T atau peta dari T ini ada di W, tapi kernel dari T ini adanya di V. Dan keduanya masing-masing akan menjadi subruang. Apakah Anda masih ingat apa yang dimaksud dengan subruang? Apa syarat agar suatu subhimpunan menjadi subruang? Nah, kita lihat satu lagi terkait dimensi ya. Dimensi dari image T ini dinamakan rank dari T. Dan dimensi dari kernel disebut sebagai nulitas dari T. Nah, mungkin Anda pernah mendengar ya istilah rank sebelumnya, tapi tidak digunakan untuk transformasi linear. Coba Anda lihat kembali kapan kita membahas tentang rank. Baik, kita lihat contohnya. Misalkan kita punya D ini sebagai pemetaan linear dari P3 ke P2 ya, jadi polinom dengan order 3 ke polinom dengan order 2. Nah, ini didefinisikan sebagai turunan. Jadi jika kita punya sembarang unsur P3 yang isinya adalah A, X pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D, maka hasil transformasinya adalah 3AX kuadrat ditambah 2BX ditambah C. Berarti yang menjadi image-nya adalah, atau menjadi petanya adalah semua unsur dengan bentuk ini di dalam P2 ya, yaitu 3AX kuadrat tambah 2BX plus C dengan ABC-nya sembarang unsur dia. Nah, bagaimana yang menjadi unsur kernelnya? Yang menjadi unsur kernelnya tentu adalah kita lihat di sini D-nya tidak dipetakan kemana-mana ya. Jadi kalau hanya mengandung D saja, berarti otomatis dia akan dipetakan ke 0. Dengan kata lain, kernel dari D-nya adalah D kecil. Setiap fungsi D kecil yang ada di P3 dengan D-nya adalah bilangan real. Dan di sini kita bisa lihat bahwa rank dari D adalah 3. Ya, yaitu semuanya ditentukan oleh nilai A, B, dan C, dimensinya 3. Kemudian nulitas dari D, ini hanya ditentukan oleh satu unsur, maka dimensinya adalah 1. Nulitasnya adalah 1 ya. Untuk selanjutnya kita lihat beberapa transformasi khusus yang bersifat surjektif dan injektif. Surjektif adalah pada, injektif adalah satu-satu. Nah, suatu transformasi linear bersifat pada jika image-nya membuat image-nya itu sama dengan kodomainnya ya. Jadi petanya, semua unsur di kodomainnya itu nanti punya pasangan di
domainnya gitu. Nah, jika T-nya pada dan karena image-nya sama dengan W, ya otomatis rank dari T-nya akan sama dengan dimensi W. Nah, kalau dimensi V-nya lebih besar dibandingkan dengan dimensi W-nya, maka nanti nulitas T-nya adalah dimensi V dikurangi dengan dimensi W. Nah, selanjutnya injektif atau satu-satu ini bisa kita lihat kalau kernelnya hanya unsur 0 saja. Ya, jadi contoh yang sebelumnya kita lihat, kernelnya masih ada selain 0 gitu ya, maka itu bukan yang bersifat satu-satu, tapi dia bersifat pada. Kernelnya 0, kemudian otomatis nulitasnya juga nilainya 0 ya, karena tidak ada unsur lain. Dan kalau satu-satu nanti rank dari T-nya akan sama dengan dimensi dari V. Jadi kalau yang pada rank dari T-nya sama dengan dimensi W, kalau satu-satu rank dari T-nya sama dengan dimensi V. Lebih lanjut kita punya juga yang namanya teorema dimensi. Nah, jika T adalah suatu transformasi linier, maka dimensi V dikurangi dengan nulitas T ini sama dengan rank dari T. Ya, teorema dimensi ini salah satu teorema yang cukup fundamental sebetulnya di dalam algebra linear. Baik, untuk selanjutnya silakan Anda coba kerjakan soal berikut. Misalkan kita punya transformasi linear, maaf saya masih menuliskannya sebagai pemetaan, transformasi linear dari matriks ukuran 2x2 ke vektor 2 dimensi. Ya, caranya adalah jika kita punya matriks A, B, C, D, maka dia dipetakan menjadi A tambah B sebagai elemen pertama dan minus D sebagai elemen kedua. Nah, coba Anda tentukan image dari T dan kernel dari T. Supaya lebih mudah membayangkan, silakan Anda coba buat dulu contoh pemetaannya seperti apa. Katakanlah jika kita punya matriks 1, 2, 3, 4 ya, A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3, D-nya 4. Coba Anda hitung hasil pemetaannya menjadi vektor yang seperti apa. Baik, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.